bombastic side eye, criminal offensive side eye. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Hukum Seru. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat seru nih teman-teman. Topik yang sering banget muncul di pembelajaran PPKN atau hukum dasar, yaitu tentang macam-macam pembagian hukum. Nah, bersama aku udah hadir 4 teman hebat aku nih teman-teman. Ada Reikasi, ada Andin, ada Prandi, dan ada Mandala. Oh my god. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke bagian macam-macam hukum, bisa nggak sih kalian ngasih tahu aku apa sih hukum itu? Nah, jadi hukum itu dasarnya adalah aturan yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat, seperti terciptanya ketertiban dan keadilan di masyarakat, begitu. Oh, begitu ya teman-teman. Kalau kita lihat ini kan hukum itu banyak banget ya jenisnya, apalagi kalau kita lihat dari berbagai sudut pandang. Kalian bisa nggak sih ngasih tahu aku macam-macam jenis hukum yang kalian ketahui? Aman aja. Nah, jadi hukum itu kan dibagi menurut sumbernya. Itu kan dibagi menjadi beberapa lagi nih. Andin bisa bantu jelasin nggak? Jadi hukum menurut sumbernya yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan. Yang kedua hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan perundang-undangan negara. Yang ketiga hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara. Yang keempat hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim. Yang kelima hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang. Oh begitu ya, aku kira sumber hukum itu cuma dari undang-undang aja. Ternyata bisa dari hukum adat dan keputusan hakim juga ternyata. Kalau begitu, kalau hukum menurut tempat berlakunya itu seperti apa sih? Nah, jadi menurut tempat berlakunya itu hukum dibagi 2. Yang pertama hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Nah, kedua itu hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum dalam dunia internasional. Gitu. Wah, ternyata hukum juga punya wilayah ya. Menarik. Nah, jadi kalau pembagian hukum menurut cara mempertahankannya nih, kalian bisa jelasin nggak sih salah satu dari kalian mungkin yang tahu bagaimana? Pertama, hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan. Dan yang kedua adalah hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material. Oh, jadi begitu hukum menurut cara mempertahankannya nih Mandala. Nah, kalau hukum menurut sifatnya itu seperti apa sih teman-teman? Mungkin salah satu dari kalian ada nih yang tahu dan bisa jelaskan mungkin ya. Nah, jadi hukum menurut sifatnya itu juga terbagi menjadi 2. Yang pertama itu hukum yang memaksa. Nah, hukum yang memaksa itu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan yang mutlak. Nah, yang kedua itu hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur itu yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. Tuh. Oh, begitu ya, Rey. Jadi kalau hukum menurut wujudnya nih, salah satu dari kalian ada yang tahu nggak sih dan bisa bantu jelasin mungkin? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Menurut sifatnya. Hukum menurut sifatnya. Yang pertama, hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara
yang berlaku umum. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku pada orang tertentu. Oh begitu ya Prandi Ganteng. Hukum Ulang-ulang. menurut Kalau aku tambah salting ya. Oh begitu ya Prandi Ganteng. Hukum menurut wujudnya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, Andin, jadi menurut kamu kalau hukum menurut bentuknya itu yang seperti apa sih? Bisa bantu jelasin enggak? Jadi hukum menurut bentuknya yaitu ada dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam peraturan perundangan. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup di dalam masyarakat tetapi tidak tertulis. Oh begitu ya Andin. Jadi hukum menurut bentuknya itu ada tertulis dan tidak tertulis. Nah teman-teman, kalau hukum menurut isinya itu ada berapa sih? Nah, jadi gini teman-teman. Jadi menurut isinya hukum itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu hukum privat atau hukum sipil. Hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, yang kedua itu hukum negara atau hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara negara dan warga negara. Oh begitu ya Rey. Makasih karena udah menjelaskan hukum menurut isinya. Nah teman-teman, sekarang kalau hukum menurut waktu berlakunya nih teman-teman, mungkin salah satu dari kalian bisa membantu menjelaskannya. Yang pertama, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua, ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala hal dan segala bangsa di dunia. Oke Mandala, makasih karena sudah menjelaskan apa sih itu hukum menurut waktu berlakunya. Nah teman-teman, sebelum kita tutup nih podcastnya. Oke teman-teman, makasih karena sudah menjelaskan apa aja sih macam-macam pembagian hukum itu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan ngobrol hukum seru. Dadah. Sekarang kita